Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa, penonton, pengikut setia dari channel Yayasan Yunus Muhammad Pesantren Alhunia maupun akun channel YouTube Burhansyah Aan. Apakah Anda yang tergabung dalam jamaah taklim Quran, jamaah penghafal Quran, kemudian jamaah salawat Miftahur Rahmah, salawat dari khairat, salawat Zubdatul da'awat bi'abdali salawat, maupun salawat Ibrahimiyah dan salawat Nalia dan salawat yang lainnya, jamaah salawat Diba misalnya, kemudian para pencipta zikir, tarekat Rahmaniyah, tarekat Naksabandi, tarekat Ratibul Hadad, dan juga jamaah-jamaah kelompok profesional, teman-teman di PGRI, baik tingkat kecamatan, kota, kabupaten, dan tingkat provinsi dan seluruh Indonesia, dan teman-teman pergerakan yaitu IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kalimantan Barat, dan Ikatan Dai Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, kabupaten kota, serta anak-anak pencinta Al-Quran, para remaja. Alhamdulillah kali ini saya akan membacakan cek hafalan saya tentang surah Muhammad, karena kemarin pada tanggal 11 hari Sabtu pagi saya sudah membawakannya di masjid ya. Cuma waktu itu mohon maaf ada sedikit kekeliruan di baris diharakan. Dan yanzuruna ilaika, saya baca yanzuruna ilaiki. Kemudian la yadurrullah, saya baca la yadurrullah. Gitu. Tidak saya kasih ralat ya di dalam bacaan itu. Kenapa surah Muhammad ini perlu kita hafalkan? Ya. Para pemirsa, kita melihat di dalam daftar nama surah-surah Al-Quran itu hanya ada 8 tokoh ya, yang Allah yang dicantumkan oleh para ulama sebagai nama surah. Ya. Misalnya kita urut nih, kita urut dari yang pertama misalnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, saya pun sambil menghafal nama-nama surah ini ya, insyaallah. Supaya nanti kalau ditanya di alam barzah, apa imammu? Siapa imammu Al-Quran? Berapa surah? Apa namanya? Ya, berapa jumlah ayatnya? Ini saya berupaya ini untuk menyiapkan diri ini untuk pertanyaan yang diminta oleh Allah tentang yang dijawab di alam barzah. Jadi kalau ditanya apa kitabmu Al-Quran? Berapa jumlah surahnya? 114. Apa saja nama surahnya? Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Ali Imran, yang keempat surah An-Nisa, yang kelima surah Al-Maidah, keenam surah Al-Arab, keenam surah Al-An'am, ketujuh surah Al-Arab, kedelapan surah Al-Anfal, kesembilan surah At-Taubah, kesepuluh surah Yunus. Nah, ini 10
Surah ke-10 ada satu tokoh muncul, Nabi Yunus. 11 surah Hud 2, Nabi Hud. 12 surah Yusuf 3, surah Yusuf yang ketiga, surah ke-12. Kemudian surah 13 yaitu kita kembali surah 13 surah Ar-Ra'd. Surah 14 surah Ibrahim, berarti sudah 4. 15 surah Al-Hijr, 16 surah An-Nahl, 17 surah Al-Isra, 18 surah Al-Kahfi, 19 surah Maryam. Nah, muncul lagi satu ya. Surah Maryam 19. 20 surah Toha, 21 surah Al-Anbiya, 22 surah Al-Hajj, 23 surah Al-Mu'minun, 24 surah An-Nur, 25 surah Al-Furqan, 26 surah Asy-Syu'ara, 27 surah An-Naml, 28 surah Al-Qasas, 29 surah Al-Ankabut, 30 surah Rum ya. 31 surah Luqman, muncul lagi, udah berapa tuh? Udah 6 surah Luqman. Surah ke-31 surah Luqman 6. 32 surah As-Sajdah, 33 surah Al-Ahzab, 34 yaitu surah Sabah, 34 surah Sabah, 35 surah Al-Fatir, 36 surah Yasin. Habis surah Yasin 36, 37-nya surah aku salah. 37-nya yaitu surah Saffat, As-Saffat. 37-nya surah As-Saffat, 38-nya surah Shad. Kemudian 39-nya surah Al-Zumar, 40-nya surah Ghafir, 41-nya surah Fussilat, 41-nya surah Fussilat, 42-nya surah Asy-Syura, Asy-Syura, 42-nya surah Asy-Syura, 43-nya surah Az-Zukhruf, 44-nya yaitu surah Ad-Dukhan, 45-nya surah Al-Jaziyah, 46-nya surah Al-Ahqaf, 47 surah Muhammad. Berarti sudah 7 orang ya, 7 ya, 7 ya, 47 surah 47 surah Muhammad. Muhammad itu nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah 48 surah Al-Fat, surah 49 surah Al-Hujurat, surah 50 surah Qaf, 51 surah Az-Zariyat, 52 surah Ad-Dur, 53 surah An-Najmi, 54 surah Al-Qamar, 55 surah Ar-Rahman, 56 surah Al-Waqi'ah, 57 surah Al-Hadid, 58 surah Al-Mujadilah, 59 surah Al-Hishr, 60 surah Al-Mumtahanah, 61 surah Sof, barisan Sof, 61 surah Sof, 62 surah Al-Jumu'ah, surah Jumat, perintah salat Jumat, 63 surah Al-Munafiqun, ciri-ciri orang munafik, 64 surah At-Taghabun, dosa dinampakkan, 64 surah At-Taghabun, 65 surah 65 surah At-Talaq, perceraian, 66 surah At-Tahrim, 67 surah Al-Mulk, 68 surah Al-Qalam, 69 surah Al-Haqqah, 70 surah Al-Ma'arij, 71 surah Nur. Dah 8 orang ini yang dimuat dalam Al-Quran sebagai nama surah. 71 surah Nur. Kita lanjutkan ya, kita cari ke atas. Tidak lagi nama orang perorangan dan surah Al-Quran ya. 72 surah Jin, 73 surah Al-Muzammil, 74 surah Al-Mudatsir, 75 surah Al-Qiyamah,
76 surah Al-Imran, 77 surah Al-Mursalat, 78 surah An-Naba, 79 surah An-Nazi'ah, 79 surah An-Nazi'ah. Ya. Kemudian 80 surah Abasa, ya. 80 surah Abasa, betul nih kita cek nih, sampai keliru. Surah Abasa itu 74 ya, 74 Al-Mudaththir, 75 surah Qiyamah, 76 surah Al-Insan, 77 surah Al-Mursalat, 78 surah An-Naba, 79 surah An-Nazi'ah, 80 surah Abasa, okay. 81 surah At-Takwir, 82 surah Al-Infitar, 83 surah Al-Mutaffifin, 84 surah Al-Insyiqaq, 85 surah Al-Buruj, 86 surah At-Tariq, 87 86 surah At-Tariq, 86 cek. Ya, 86 surah At-Tariq, 87 surah Al-A'la, 88 surah Al-Ghasyiyah, 89 surah Al-Fajr, 90 surah Al-Balad, 91 surah Asy-Syamsi, 92 surah Al-Lail, 93 surah Ad-Duha, 94 surah Al-Insyirah, 95 surah At-Tin, 96 surah Al-Alaq, 97 surah Al-Qadar, 98 surah Al-Bayyinah, 99 surah Al-Zalzalah, 99 surah Al-Zalzalah, 100 surah Al-Adiyah. Dikit-dikit. 101 bisa pun boleh ikut nih sampai nampak-nampak. 101 surah Al-Qari'ah, 102 surah At-Takasur, 103 surah Wal-Asri, 104 surah Al-Lumazah, 105 surah Al-Fil, 106 surah Al-Quraisy, 107 surah Al-Ma'un, 108 surah Al-Kautsar, 109 surah Al-Kafirun, 110 surah An-Nasr, 111 surah Al-Lahab, 112 surah Al-Ikhlas, 113 surah Al-Falaq, 114 surah An-Nas. Alhamdulillah meskipun dibantu dengan catatan. Tapi insya Allah nanti akan sering-sering kita akan menjadi hafal ya. Jadi ada 8 ya, surah Yunus, surah ke-10, kemudian surah Yunus surah 10, kemudian surah Hud surah ke-11, surah ke-12 surah Yusuf, surah 14 surah Ibrahim, surah ke-19 surah Maryam, surah ke-31 surah Luqman, surah ke-7 surah Muhammad, surah ke-71 surah Nuh, jadi 8 ya. Kadang-kadangnya bisa Anda bayangkan ya, bisa kita bayangkan, bisa kita prediksi ya, seandainya tidak ada surah Muhammad ya, yang ada surah Maryam, apa kata orang agama mereka ya, penganut agama mereka pasti akan memperolok-olok dalam Al-Quran saja tidak ada surah Muhammad. Luqman bukan nabi ada, Maryam bukan nabi ada, ya kan? Sedangkan nabi, cerita nabi sama, semua cerita nabi ada, tapi nama surah Nabi Yunus ada, hebat tuh Nabi Yunus ada, kemudian Nabi Hud ada, ya, Yunus, Hud ada, Yusuf ada, Ibrahim ada, ya kan? Nabi Nuh ada, ya? Nabi Muhammad 6, yang bukan Nabi Maryam dan Luqman ya. Nah itu. Nah, oleh karenanya kita harus menghafal yang surah Muhammad nih. Saya coba ya. Saya begitu menghafal surah Muhammad ini saya hayati, saya terharu dan merasa bersyukur kepada Allah adanya surah Muhammad ini menambah dakwah Nabi Muhammad itu ya.
menambah keyakinan kita itu ya. Bahwa ada nama yang aku banggakan, ada nama yang aku contoh terdaftar dalam kitab surah-surah itu. Jadi kebanggaan itu muncul sehingga termotivasi menghafalnya dan teringat pesan ayahanda Yunus Muhammad. Kalau kamu melihat ada sesuatu surah dan ayat yang menyentuh hatimu, yang menyentuh motivasi kamu hafalkan, ya, hafalkan tuh katanya. Saya mengembangkan amanah itu, pembelajaran dari beliau itu pesan-pesan itu, begitulah saya termotivasi untuk menghafal Al-Quran insyaallah. Saya coba ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم أفلم يسيروا والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفقالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أثقالهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا
وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Alhamdulillah. Kalau ada kekurangan sempurnaan berarti itu kelemahan saya. Al-Qur'annya tidak saya niatkan untuk bersalah menyalah-nyalahkan membacanya, tapi kelemahan kita dalam mengingat, memori kita yang sudah mulai melemah, mungkin kurang murojaah, mungkin ya, kurang mengingat, jadi kadang-kadang sangkut-sangkut biasa. Jadi kalau diulang kembali tadi itu biasa. Kecuali kalau hilang kata-katanya, nah ini harus dihapus. Hilang kata-katanya harus dihapus. Kalau barisnya ke atas lalu dibaca ke bawah, ini diberi keterangan agar bisa dipahami bahwa itu kesalahan kita dalam mengingat, ya, bukan karena kita sengaja ingin mengubah Al-Quran itu. Para jamaah sekalian, di surah Muhammad ini saya ingatkan untuk selalu kita hafalkan karena dia memberikan pembelajaran yang sangat banyak, dia memberikan peringatan yang sangat banyak pada kita. Yang pertama, ayat pertamanya di mana Allah SWT memulai dengan kata alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Wa saddu an sabilillah, kemudian sudah dia kafir itu dia juga menghalang-halangi orang yang berjihad di jalan Allah. Maka kata Allah, adalla a'malahum, maka amal dia akan dihapus. Nah ini kalau kita melihat konteks kejadian banyaknya orang-orang kafir yang berbuat baik kepada orang Islam, membantu pesantren misalnya, membantu pembangunan masjid misalnya, membantu membangun rumah yatim yang miliknya orang Islam. Mereka boleh saja melakukan itu, ya. Dan mereka juga biasanya mendapatkan kebaikan di dunia ini. Misalnya kalau dia seorang politikus, nah nanti mungkin dari pesantren itu akan menyumbangkan suaranya untuk yang bersangkutan gitu. Nah, tetapi di dunia memang mereka dapatkan hal seperti itu, tapi di akhirat nanti adalla a'malahum, dihapuskan, tak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi penting untuk kita ketahui betapa beruntung dan bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad, karena di ayat keduanya Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, sudah dia beriman, dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk dirinya, untuk ibadah khususnya dan ibadah makna ibadah umumnya, yang beramal saleh. Kemudian walladzina amanu bima nuzila ala Muhammad, kemudian orang yang beriman pada
apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu dia Al-Quran. Wa wal haqqu min rabbihim. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi Al-Quran itu adalah berita kebenaran dari Tuhan kita. Ini harus kita ikuti. Harus kita, bukan hanya sekedar kita pelajari bacanya. Pandai baca bukan hanya sekedar dibaca, dihafalkan berulang-ulang. Ya kan? Tapi juga kita hafalkan. Tapi bukan hanya sekedar dihafalkan, juga diamalkan. Nah, udah diamalkan juga harus diajarkan, ya kan? Nah, itu kan Nabi Muhammad dalam menerima Al-Quran kan seperti itu. Beliau diajarkan secara pelan-pelan, diturunkan Al-Quran secara inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila, bertahap dalam surah Al-Insan itu ya. Sebenarnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu secara bertahap. Kemudian Nabi Muhammad jadi hafal. Kemudian dilaksanakan perintah Allah itu, kemudian diajarkan. Nah, itu dia. Apa kata Allah? Ya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim. Maka orang yang mengikuti, beramal dan beriman dan beramal saleh dan mengikuti apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, beriman pada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad berupa Al-Quran 30 juz itu, ya. Yukaffiru an sayyi'atihim, kafara an sayyi'atihim kata Allah. Rabbin kafara anhum sayyi'atihim, ya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim. Dihapus manusia. Insyaallah ya. Kalau kita beriman pada Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad, dihapus dosa-dosanya. Kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Kemudian diberikan kebaikan-kebaikan, keadaannya diperbaiki kata Allah. Nah inilah para jemaat sekalian, inti nama surah Muhammad itu diambil dari ayat 2 itu, ya. Jadi walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad. Jadi diambil kata Muhammad itu jadikan nama surah, ya. Ulama yang lain juga ada yang menyebutkan surah ini namanya surah Al-Qital. Surah Qital itu diambil dari ayat ketiganya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadriqab. Jadi kalau kamu bertemu dengan orang kafir, perang dia gitu ya. Ini ada juga yang mengartikan atau memberi nama surah Muhammad ini surah Al-Qital. Teman-teman sekalian, Allah itu dalam surah ini sangat menyayangi umat Nabi Muhammad, sangat sayang pada umat Nabi Muhammad. Kata Allah di ayat 9-nya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang beriman, ya, yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Muhammad, beriman pada Al-Quran, beriman pada malaikat, beriman pada surga neraka, qadar beriman. Hai orang beriman, ya, in tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, ya, Allah akan menolong kamu. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan memberikan kukuhkan kedudukan kamu, ya, di muka bumi, menjadi kedudukan yang dikukuhkan baik pun di muka bumi dan insya Allah di akhirat juga diberi kerajaannya. Kemudian juga Allah sayang pada Nabi Muhammad, yaitu dengan diberikan pada ayat 12 ini. Kata Allah, Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya Allah, Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati, akan memasukkan orang beriman dan beramal saleh ke dalam surga, itu ya. Kalau orang kafir, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal, masuk neraka dah, makanan dari neraka dah. Nah, jadi orang di muka bumi ini memang perjuangan kita belum nampak dari sisi menangnya itu di mana. Kemenangan yang benar itu bukan hanya kemenangan secara politis ataupun secara ekonomi itu saja. Tapi kita berjuang terus untuk menangkan itu gitu.
Tapi kalau kita belum menemukan kemenangan secara politis, belum bisa menemukan kemenangan secara ekonomi, sains dan teknologi misalnya, maka kita harus punya kemenangan iman. Nanti dalam surah As-Sajdah itu kan dikatakan wa yaqulu mata hadzal mereka bertanya kapan hari kemenangan, kan di surah As-Sajdah itu kan kapan hari kemenangan. Kalau kita menggunakan Al-Quran ini biar tak salah, yaitu surah 32 ya. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Kapan hari kemenangan itu? Kalau kita cari-cari ini enggak, kemenangan dalam segi ekonomi kita kalah, kemenangan dari segi kekuasaan politis kita kalah dengan orang kafir misalnya kan. Kemudian kemenangan dari segi kekayaan kita kalah dengan orang kafir. Tapi kata Allah ya, di dalam akhir surah As-Sajdah itu kan, mereka bertanya wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir itu bertanya, kapankah kemenangan itu datang? Jika engkau orang-orang yang benar, bila kita akan menang? Bila kita akan menang nih? Gitu kata orang kafir. Jadi kata Allah, katakan wahai Muhammad, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Katakan kemenangan itu, hari kemenangan itu adalah ketika la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Tidak lagi bermanfaat imannya orang-orang kafir. Ya, itu. Jadi kemenangan di sisi Allah itu adalah kemenangan mempertahankan iman. Ya, yang dimana nanti udah di akhirat, udah nengok api neraka, orang kafir baru mengatakan beriman, tapi imannya tidak diakui oleh Allah. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru iman. Tidak lagi bermanfaat iman orang kafir itu. Kemudian itu ayat 12 ya, memperkuat ayat 12. Kemudian ada pesan satu surah Muhammad lagi yaitu di ayat 15. Ini surganya nih, unik nih. Ini kalau bisa dihafalkan ini bagian satu ayat ini dibuat sholat ini biar kita merindukan ini. Mazalul jannatil lati ayat 15 ya. Mazalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang bertakwa itu yaitu biha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai air tawar, tidak berubah ya. Kemudian fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan surga itu ada juga sungai susu yang airnya tidak berubah. Ada sungai susu, sungai air tawar, ada sungai air susu. Yang ketiga, wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin. Ada sungai air khamar. Allah, ada sungai khamar. Di dunia ini khamar hanya dibeli, harganya dibeli pakai botol atau peti-peti. Nanti di surga tuh orang beriman ada wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin, dan juga air khamar itu diminum tuh nikmat gitu, lezat. Ini makanya orang beriman tahan-tahan dulu, orang Islam jangan tak mabuk-mabuk di dunia. Nanti kita diberi khamar surga nanti. Itu ayat Quran di surah Muhammad ayat 15. Anharum min khamrin lazzatin lisyaribin. Yang berikutnya wa anharum min 'asalin musaffa. Itu surga air sungai madu.
sungai madu yang madunya suci. Nah ini ya. Kemudian dia yang 19-nya ini juga ada pesan fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikirnya zikir tahlil fa'lam annahu la ilaha illallah. Diambil dari ini nih. Ayat Quran surah 19 oleh ulama kita kemarin ini tidak dijelaskan langsung ya kita terima fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu satu paket sebenarnya. Satu paket satu ayat Quran. Tapi dipenggal jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tatkala kita baca ini sama dengan kita baca Al-Quran. La ilaha illallah, la surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu lagu tahlil. Lagu zikir mania. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu Pak Ustadz Ibrahim di judul-judul lagi. Belum hafal. Itu wastafir li dzambika dan mintalah ampunan untuk dirimu. Walil mu'minin dan mu'minat, juga minta ampunan untuk orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi ini dasar hukum manakala kita memohonkan ampun untuk seseorang yang spesial dalam hidup kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, sebut namanya, ampunkan dosanya ya Allah, ampunkan dosa bulan-bulan ya Allah, bulan. Nah, ini bagus sekali pesan-pesan untuk meminta ampun kepada orang beriman laki-laki dan perempuan ini. Bisa kita spesifikkan siapa yang kita khususkan, sebut namanya. Ketika kita sholat tahajud, sholat sunnah, kita minta ampun kan kepada orang tuanya. Nah, insya Allah ada kontak batin dengan orang tersebut. Mau apakah beliau sudah tiada maupun beliau masih hidup, nah, kita akan terhubung. Secara psikologi kehidupan kita, secara kejiwaan. Jiwa kita terhubung dengan dia. Kalau kita berurusan dengan yang bersangkutan, kita akan dapat kemudahan-kemudahan. Itu yang saya rasakan. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan pada jemaah sekalian. Jadi jangan lupa ya, surah ke-47, surah Muhammad, taruh di kepala kita, taruh di hati kita. Untuk dihafalkan 2 ayat minimal dulu. 2 ayat 1 ayat 2 itu minimal. Kemudian ayat 12, 13, 14, 15 itu kok bisa bagus juga. Ini sampai ayat halaman kalau dapat 2 halaman terdepan nih, dari ayat 1 sampai ayat 19 itu kalau bisa dihafalkan bagus sekali ya. Untuk menjadi motivasi kita untuk menambah rasa cinta kita pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya minimal 2 halaman. Kalau tak bisa sampai ayat 9. Kalau tak bisa ayat 1 sampai ayat 2. Jangan sampai tidak pernah punya hafalan surah Muhammad. Surah Muhammad. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun bacaan saya yang sangkut-sangkut, ya mohon maaf ya. Karena kita ini bukan qori'ah ya. Bukan qori' ataupun bukan qori'ah yang disiapkan untuk ikut lomba. Tapi ini kita menghafal Quran ini untuk persiapan kita menghadap Allah, itu tujuan kita ya. Makasih, mohon maaf, dan mudah-mudahan Anda semua dan kita semua diberkahi Allah. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.